Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah sedang salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid kita yang insyaallah dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Masjid Ibnu Sabil, ya. Meskipun pada prakteknya tadi saya kesini agak muter-muter ya, terutama saya dari barat menuju sini itu lewat Manggarai, lagi banyak penutupan jalan dan lain sebagainya. Namun anyway, alhamdulillah udah sampai di sini dengan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana jadi teringat bahwasannya ada satu ayat ataupun ada satu surat yang mana tatkala di dalam bulan suci Ramadan ayat ini dibaca terus-menerus, seolah-olah ini ayat merupakan salah satu kewajiban yang setiap orang harus tunaikan. Nah, ayat apa itu? Al-Baqarah ayat 183. Betul Pak? Apa bunyi dari Al-Baqarah 183? Mungkin kita sudah tahu semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari SD, SMP, SMA seluruhnya kita sudah mengetahui ayat ini. Al-Baqarah 183 kita sering mendengarnya. Al-Baqarah 184 bahkan kita sering mendengarnya, ayyaman ma'dudat, berisi syarat-syarat terkait siapa-siapa saja orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kemudian ayat 185-nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Namun kita terkadang lupa ada rentetan ayat berikutnya yang jarang sekali kita bahas, yakni adalah Al-Baqarah 186. Gak hanya 83, 84, 85, 186-nya juga harus kita bahas. Namun ini yang luput dibahas pada setiap bulan suci Ramadan kita bertemu. Apa bunyi Al-Baqarah 186 ini? Ya ayyuhal, apa bunyinya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya perihal diriku, katakanlah kepada hambaku, inni qarib, aku tuh dekat. Allah menyebutkan diri Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal dengan kalimat langsung aku. Ketika hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, jawablah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan setiap doa, setiap permohonan yang dimohonkan oleh hambaku kepada diriku. Falyastajibu li, makalah kita sebagai hamba hendaklah kita memenuhi seruan-seruan daripada Allah. Allah menyuruh untuk berpuasa Ramadan, kita penuhi seruannya. Allah menyuruh untuk salat tarawih, kita penuhi seruannya. Allah menyerukan untuk kita senantiasa bersedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, kita juga harus penuhi. Kenapa? Karena Allah juga pasti akan memenuhi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, jangan lupakan fakta penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kriteria yang mana kalau 3 orang ini berdoa pasti tidak mungkin akan ditolak doanya. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau kita memimpin dengan pemimpinan dengan sikap yang adil dan bijaksana, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kepala keluarga yang memimpin keluarganya dengan adil dan bijaksana, pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin, Pak. Pemimpin, Bu. Pemimpin yang adil dan bijaksana
doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 2 adalah wa da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Ketika kita merasa terzalimi oleh orang lain, sebenarnya kita memiliki privilege. Kita bisa mendoakan apapun kepada orang yang menzalimi kita. Maka dari itu ada 2. Yang pertama, janganlah kita terlalu gegabah untuk sumpah serapah orang yang telah menzalimi kita. Dan yang kedua, janganlah kita berbuat zalim walaupun hanya keluar dari mulut kita. Mana tahu mereka tersinggung dengan perkataan kita. Namun yang ketiga adalah poinnya adalah wassaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kita luput akan poin ini, bahwasanya puasa itu nggak harus terus-menerus membaca Al-Quran. Itu bagus. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita harus berlomba-lomba untuk mengaji, mentadabburi Al-Quran. Bulan Ramadan kita perbanyak ibadah. Namun jangan lupa bulan Ramadan, apalagi ketika posisi kita sedang berpuasa, para jamaah sekalian, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih belum puas, ada hadis berikutnya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya ketika orang yang sedang berpuasa, lalu dia sedang menunggu waktu azan maghrib untuk menunaikan buka puasanya, maka pada saat itulah doa-doa tidak ada penghalangnya. Doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tarik realitanya di zaman sekarang. Menuju maghrib, apa yang realita masyarakat kita lakukan? Kita hunting takjil kemana-mana. Seolah-olah pada saat ini kita sudah merencanakan, hari ini kolak, besok es buah, besoknya lagi martabak, dan lain sebagainya. Macet-macetan di jalan, mengantri dan lain sebagainya, itu tidak salah. Namun para jamaah sekalian, harusnya kita berpedoman pada hadis ini, kita maksimalkan waktu sebelum buka kita untuk ngabuburit kita habiskan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya untuk hal-hal yang sia-sia, bukannya karena kita sudah lelah, kita di depan televisi kita langsung menghidupkan televisi kita buka film-film, kita nonton dan lain sebagainya, dan kita melewatkan peluang emas para jamaah sekalian. Kita melewatkan kesempatan tersebut yang mungkin kita tidak tahu apakah kita masih diberikan buka puasa atau tidak di hari esok para jamaah sekalian. Dan yang lebih parah lagi, diisi oleh ghibah-ghibah, diisi oleh ngomongin orang, diisi oleh kelakar-kelakar yang sifatnya itu berbohong, menggibah, dan segala bentuk, segala macam kemaksiatan lainnya, wal'iyadzubillah. Para jamaah sekalian, jangan lupakan kesempatan kita untuk berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini. Ketika kita berpuasa, doa kita dikabulkan. Dan ketika menjelang berbuka puasa, inilah prime time-nya, inilah saat peluang emasnya. Doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja syarat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita berdoa secara ikhlas kepada Allah, sebagaimana yang telah Allah firmankan, fad'uuhu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa ikhlas, bukan dengan penuh terburu-buru, bukan tergesa-gesa. Kita siapkan waktu luang tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan hati yang luluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan doa kita dengan sebaik-baik mungkin. Ini yang pertama, dengan ikhlas. Dan yang kedua, kalau kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Kita harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menggantungkan seluruh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu penyebab dikabulkan doa kita adalah harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara terus menerus. Lihat Nabi Zakaria alaihi salam. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, jangan tinggalkan aku di dunia ini sendirian. Nabi Zakaria berdoa agar bisa memiliki anak.
Padahal kita tahu sendiri Nabi Zakaria, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tulang-tulangku, kata Nabi Zakaria, tulang-tulangku sudah mulai rapuh, sudah tua, dan rambutku sudah mulai beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah kecewa untuk berdoa kepada Engkau ya Allah. Nabi Zakaria di usia yang tuanya, belum dikaruniai anak, bahkan wa kanat imraati aqira, istriku seorang yang dicap sebagai seorang perempuan yang menurut kesehatan mungkin mandul para jemaah sekalian. Namun walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah lelah, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah, dan diberikan kemampuan untuk hamil kepada istri beliau, lalu dikaruniai Yahya sebagai anak dari Nabi Zakaria. Kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka itulah yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan juga dengan penuh kecemasan akan dosa-dosa yang telah dia perbuat, penuh penyesalan juga dengan dosa-dosanya. Siapa yang tidak kenal Nabi Yunus, Bapak, Ibu? Wa Dhannun, Nabi Yunus alaihi salam, idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dengan penuh kecewa, emosinya sedang membara pada saat itu. Kemudian tidak sengaja ada kecelakaan yang menyebabkan Nabi Yunus tidak bisa sampai ke daratan, sehingga idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Nabi Yunus faltaqamahul hutu wa huwa mulim, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Pada saat itu Nabi Yunus kira dia tidak akan selamat. Bayangkan, di tengah kegelapan malam, di tengah gelap gulita malam, di tengah gelapnya dasar lautan, di dalam perut ikan yang sangat gelap, siapa yang bisa menyelamatkan pada saat tersebut para jamaah sekalian? Dan ini sekaligus menjadi hujjah atau argumentasi bagi orang-orang yang belum mempercayai adanya Tuhan, yang belum mempercayai adanya ilah Allah Rabbi, Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh. Pada saat itu yang bisa diharapkan hanyalah mukjizat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fanada fil dhulumat, dalam gelap-gelapan tersebut Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim terhadap diriku sendiri. Fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan secara ajaib Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah cara Allah menolong orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Orang beriman harus juga percaya bahwasanya doa-doa kita pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pinta, apa yang kita tangisi, apa yang kita rengek kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan, terlebih bagi orang-orang yang berpuasa. Namun ada satu penghalang, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah ma lam ya'jal, selagi kamu tidak tergesa-gesa. Yaqul, kamu berkata, aku telah berdoa namun kok belum juga dikabulkan oleh Allah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan ya'jal, berdoa dengan tergesa-gesa dan bertanya kapan Allah akan kabulkan, kapan Allah akan kabulkan. Mereka tidak tahu bahwasanya, kembali lagi ke Al-Baqarah 186 tadi, inni qarib, aku sangat dekat. Yang perlu diperbaiki mungkin bukan doanya,
tapi rasa kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kurang. Dekat sama Allahnya mungkin lagi bulan Ramadan saja. Dekat sama Allahnya mungkin 10 hari awal bulan Ramadan saja. Dekat sama Allahnya hanya 3 hari di bulan Ramadan saja. Selebihnya mengejar bisnisnya, mengejar dunianya, mengejar THR-nya, dan segala pernak-pernik dunia. Ramadan hanya dijadikan sebagai rutinitas belaka. Wal'iyadu billah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang ingat Allahnya hanya pada saat bulan Ramadan saja. Dan juga semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan senantiasa bermunajat kepada Allah, tidak lupa melafalkan doa-doa. Karena ingat lagi para jamaah sekalian, inilah saatnya kita berdoa. Apapun yang kita minta, pintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah apapun yang kita mau. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kita meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah kita merasa wala ta'jaz, dan janganlah kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita di dalam bulan suci Ramadan, dan semoga kita disampaikan umurnya hingga 1 Syawal nanti, dan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.